Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu bapak adik-adik rahimakumullah. Untuk menjadi masyarakat yang bertauhid itu merupakan cobaan dan itu merupakan misinya para nabi dan para rasul. Saya rasa tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan bahwa prinsip tauhid itu merupakan dasar daripada pengembangan masyarakat yang berkemajuan. Kemudian bagaimana kita merealisasinya, konsepnya? Nanti yang mengoreksi kita semuanya. Pertama adalah memahamkan kepada diri kita masing-masing bahwa potensi Tuhan dan Allah itu ada pada diri manusia. Dari setiap bayi yang lahir itu oleh Allah sudah dibekali tentang keimanan. Kalau kita pinjam bahasa yang lain, itu ada perjanjian primordial antara manusia dan Tuhan. Perjanjian yang mengikat. Apa itu perjanjian yang mengikat? Yaitu pengakuan tentang adanya ilah Allah satu-satu. Itu kita bisa pakai nalar, bisa pakai teks Al-Quran. Kalau kita pakai nalar, ada anak yang lahir dalam lingkungan yang bukan Muslim, bapaknya tidak Islam, ibunya tidak Islam, lalu diambil oleh keluarga Muslim diadopsi, dididik sesuai dengan kultur dan budaya yang ada di dalam Islam. Sudah jelas bisa diduga karena ini jadi Muslim. Dibalik naudzubillah min dzalik mudah-mudahan terjadi. Anaknya orang Islam diadopsi oleh dari Islam, ditumbuh kembangkan di sana, akhirnya bisa dilihat dia akan jadi bukan Muslim. Jadi sebintik iman itu bisa dihilangkan oleh lingkungan dalam proses pendidikan itu tadi. Nah itu. Lalu berikutnya kita seringkali mendengar ada orang yang tumbuh kembangnya tidak di lingkungan Muslim, tapi karena dia mengembangkan potensi spiritualitasnya, nalarnya, potensi imannya, cari-cari sendiri ya. Tiba-tiba usia tertentu 40, 50, bahkan 60 tersentuh dengan dinamika internal di dalam dirinya atau tersentuh dengan lingkungannya, lalu dia jadi Muslim. Orang menyebut Allah. Inilah yang saya maksudkan secara nalar sehat. Itu anak itu sudah diberi bekal sama Tuhan supaya tidak ada komplain besok di akhirat. Oh, saya nggak mau dimasukkan neraka. Itu kalau pakai bahasa komunikasi kita dengan masyarakat. Saya kan tidak Islam, lingkungan saya bukan Muslim. Kata Allah, enggak mas, semua anak yang lahir itu sudah saya beri sebintik iman pengakuan tentang saya sebagai Tuhan. Cuma dalam prosesnya itu hilang, tidak mau kembangkan sendiri. Inilah yang saya sebut perjanjian primordial antara manusia dengan Tuhan, mengikat. Kalau dengan merujuk di Quran ada surat Al-A'raf
sehari itu sekali, lebih dari sekali ngaji di sini. Saya tahu, mulai dari masjid yang kecil. Jadi setiap anak yang lahir itu ada perjanjian dari Tuhan. Nanti kalau kamu lahir di dunia, ini bahasa sederhananya, mau nggak kamu mengakui aku ini sebagai Tuhan? Oh, bala itu sama dengan nah, iya. Mengapa kok begitu? Itu supaya bisa tidak ada komplain. Oh, saya nggak diberi iman kok. Dasarnya seperti itu. Jadi menuju masyarakat yang bertauhid dimulai dari situ, kesadaran dan pemahaman kita. Maka dakwah kita dalam tauhid juga tidak boleh berhenti. Namun bilang dari bukan karena saya ajar, tidak. Banyak orang yang mengambil dari saya. Nah, itu poin yang pertama yang harus kita paham. Kemudian sekalian, proses berikutnya adalah proses pendidikan. Ya, ini saya tidak ahli di bidang pendidikan, tapi menurut saya adik-adik dan anak-anak kita itu sistem kurikulumnya dirubah. Jangan diajari fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, tata negara dan sebagainya. Itu berikutnya, ajari dulu tentang Quran. Kalau sistem pendidikan kita itu dirubah, dimulai dari Quran, fungsi-fungsi apa saja yang ada di alam itu sudah diterangkan di Quran. Seringkali sudah saya terangkan di sini. Contoh, ini kan tidak boleh lama-lama ya. Tidak, saya mengikuti tradisinya di sini. Contoh, proses kejadian manusia itu diterangkan di Quran. Ya, saya menerangkan detail itu bukan itu saja. Khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath, kata surat Az-Zumar. Satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian lain dalam 3 kegelapan. Ternyata dipelajari berikutnya itu adalah pembelahan sel antara sperma, sel telur, kemudian masuk di endometrium 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berubah bentuk. Khalqan min ba'di khalqin. Lapisannya yang menyelimuti kita itu ada 3 kegelapan. Yang pertama adalah anion di dalamnya, yang di dalamnya ada airnya. Jangan air kelapa, air apa? Ketuban. Kemudian ada rahim, kemudian perutnya itu. Pertanyaannya, Nabi Muhammad dari mana konsep itu? Jadi Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Kalau kita pinjam bahasa akademiknya, Al-Quran Arabiyyun lughatan wa alamiyyun makna. Mas, Quran ini bahasanya sudah bahasa Arab, tapi maknanya itu sangat universal. Tapi kalau Anda itu diajari Quran dulu, ya, seperti satu poin yang saya sebutkan tadi, poin berikutnya, contoh supaya lebih ada variasi. Angin yang pernah saya terangkan di sini. Ternyata fungsi angin itu sudah diterangkan oleh Al-Quran variatif maknanya. Ada angin itu diantaranya yang dikirim oleh Allah untuk mengawinkan asal nadia al-wakil. Itu antara petik sama benang sari. Sarjana biologi pertanian tidak ada waktu itu masih, tapi Quran sudah meletakkan dasar tentang itu. Ya, contoh yang berikutnya tentang angin. Angin itu dikirim oleh Allah untuk mendorong asal nadia wawah dari asal nadia pada tiru sahabat masukna ila baladil mayyit fa ahyayna bil ardi ba'da mawtiha kadzalika nusyur. Itu dalam surat Fatir diterangkan angin itu diperintah dikirim oleh Allah untuk mendorong mendung, menghalau mendung dari satu daerah ke daerah lain, lalu ditimpakan oleh Allah satu yang tandus, kemudian di situ hujan. Teori ini yang ada di dalam Al-Quran jauh sebelum adanya institusi yang namanya BMKG. Inilah yang saya maksudkan. Sebenarnya adik-adik kita itu mau jujur, ajari dulu di proses pendidikan supaya potensi imannya nanti tidak hilang, maka dekatkan dengan Quran. Banyak Pak yang berkaitan dengan itu ya. Makanya Luqman Al-Hakim yang sudah sering kita baca, jadi juga paham. Ya bunayya la tusyrik billah. Wa qala
proses pendidikan tauhid itu menjadi sangat penting supaya masyarakat kita menjadi masyarakat yang bertauhid. Karena itu asasul Islam allati tubna 'alaiha daulah al-islamiyah. Dengan dasar tauhid itu maka dibentuklah masyarakat yang utama, masyarakat yang berkemajuan. Saya pakai istilahnya masyarakat yang berkemajuan. Nah, begitu ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sebelum diakhiri, di Indonesia ini pernah ada seorang kiai besar. Ya, kiai itu seringkali memberi nasihat kepada murid-muridnya ratusan tahun yang lalu. Karena kiai desa pada Torjo, kalau itu muridnya laki-laki, agama Islam itu dudu ngono kuwi wae. Apa tadi Pak? Ya tidak jawab, maaf ya. Agama Islam itu dudu ngono kuwi wae. Sholat masjid pulang, tarawih masjid pulang, ya. Kemudian Jumatan pulang. Dudu ngono kuwi wae. Urusan Islam kuwi akeh. Islam ekonomi ada, pendidikan ada, sosial ada, budaya ada, politik ada, ini ada. Ternyata dari nasihatnya Pak Kiai, Islam itu agama Islam itu dudu ngono-ngono kuwi wae. Sekarang tinggalannya Pak Kiai itu luar biasa. Ada perguruan tinggi, ada rumah sakit, ada sekolah, ada ini. Orang tinggal membuka pikirannya, membuka hatinya untuk bisa bergabung dengan organisasi yang dipimpin oleh Pak Kiai zaman dulu. Tidak boleh fanatik, tapi itu nyata, realitasnya begitu. Pertanyaannya, jadi 2 menit lagi ya. Kok bisa berkembang seperti yang tidak bisa dibendung ini gimana? Rahasianya. Nah itu yang maksud saya. Ya, terus berkembang amal usahanya di mana-mana. Mohon maaf saya terangkan ini bukan saya fanatik, tidak boleh Pak. Tapi ini realitas nyata. Kok tidak bisa dibendung perkembangannya? Ada pemikiran keagamaan di dalamnya, ada pemikiran budaya, ada pemikiran macam-macam. Khasanah pemikirannya banyak sekali. Ya, termasuk bidang keagamaan. Orang-orang yang simpati atau bergabung di situ diberikan pedoman-pedoman beribadah yang itu sudah diteliti secara kebenarannya dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa di-sharing, bisa didiskusikan, tidak ngawur, ya, gitu maksud saya. Nah ternyata rahasianya itu di mana? Tauhid. Benar Pak? Dari mana saya bisa tahu begitu? Nah, sampai 2025 ini landasan pengembangan yang ada di organisasi yang dipimpin oleh Pak Kiai zaman dulu itu dikembangkan oleh santri-santrinya. Rumusannya begini, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah SWT. Ketuhanan itu adalah hak Allah SWT. Bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas manusia, terutama manusia. Kalau penjelasan ambil yang bagian awal bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah, ketuhanan itu adalah hak Allah, itu oke. Itu kalau pakai bahasa kita, bahasa hadis, hak Allah dalam ibadah. Nah kalau ketuhanan itu haknya Allah, maka kewajiban manusia untuk mengembalikan ketuhanan apa? Semua aktivitasnya. Dari tadi saya membaca ada di satu wilayah yang disiapkan untuk Muktamar 2027 itu sudah menyiapkan anggaran 350 miliar untuk membuat bom. Itu tidak hasil daripada ngoplos, enggak. Mohon maaf. Urunan seluruh Indonesia. Karena kejujuran, karena ininya, karena hikmahnya dan sebagainya. Karena
Itu prinsip yang pertama adalah al-mabniyu ala tauhid, yaitu tidak didasarkan dan dikembangkan atas prinsip-prinsip bertauhid. Saya rasa kalau masyarakat itu mau jujur kembali kepada tauhid yang real, yang sebenarnya, teorinya tidak akan ada orang bohong, tidak ada orang korupsi, tidak ada orang oplos, tidak ada orang ini, jelas. Sehingga saya minta berkelakar, ya, mohon maaf karena tidak bermaksud untuk menyombongkan diri. Bagaimana kalau negara ini dibicarakan perserikatan 2 tahun? Biar dikelola, nanti diberitahu teknik-teknik dan cara-cara mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya, pengambil kebijakan yang sebaik-baiknya. Tidak bermaksud untuk menempuh dada, membanggakan diri, tapi itu satu realitas. Negara kita sendiri, negara kesatuan Republik Indonesia, dari presiden itu kalau ada yang membaca Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen pasal 29 ayat 1, apa bunyinya? Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Tapi siapa yang ngomong tauhid?